teman-teman, selamat datang di Diet Mukbang. Kali ini kita sudah sampai di episode yang berapa ya? 33 kalau nggak salah ya. 33 apa 34 ya? Oke. Nah, sekarang hari ini kita mau bahas tentang ibu rumah tangga ya, teman-teman ya. Siapa di sini yang ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga tulen yang bener-bener fokus ke keluarganya tok. Iya, saya juga ya. Oke. Nikmat ya sebenarnya jadi ibu rumah tangga ya. Terus kendalanya jadi ibu rumah tangga tuh susah ya mbak ya kalau diet ya, karena mungkin kebanyakan magernya, terus mau nyari-nyari waktu untuk keluar-keluar itu susah banget. Nah, di sini nanti kita mau bahas tips dan trik gimana caranya kamu bisa menjadi ibu rumah tangga yang super langsing. Oke ya teman-teman ya, sebelum kita masuk ke materinya, kita mau bahas dulu ya apa yang saya makan hari ini. Nah, hari ini protein kita teman-teman ada ayam dada rebus ya. Kemudian di sini ada tahu, tempe, sama makanan keluarga. Hari ini tadi saya oseng kacang ya, oseng kacang panjang. Terus di sini ada ada kacang juga karena temanya hari ini juga kacang, tapi saya bikin olahan yang lain ya. Ini oseng. Kemudian yang sini tuh saya kasih sambal, tapi sambal kelapa ya. Kalau di tempat saya namanya gudang, kalau di Klaten gudang, kalau di asal saya itu namanya kulup gitu ya. Nah, ada juga yang bilangnya ini urap ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini ada patin. Kebetulan tadi saya dikasih patin sama kakak saya ya, alhamdulillah rezeki ya teman-teman ya. Ada ikan patin tadi 1/4 saya dikasihnya. Kemudian di sini ada snack hari raya sisanya. Ini ada kacang koro ya, kacang koro ya teman-teman ya. Boleh dimakan mbak ya, boleh lah. Tapi makannya nanti setelah kita makan besar, setelah semua nutrisi tercukupi. Oh ya, ada satu piring yang hari ini kita nggak bisa memenuhi, yaitu piring buah ya. Biasanya saya ada satu piring buah. Ini karena ya masih edisi hari raya gitu ya. Jadi ya suami belum ada sisa ini kan, suami saya kan jual sayur ya. Jadi kadang ada sisanya buah, kadang enggak gitu ya. Jadi kalau ada sisanya buah ya saya makan, kalau enggak ada ya enggak makan buah gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir kalau yang namanya diet itu harus ada buah, harus ada sayurnya gitu ya. Kalau seandainya menurut kemampuannya teman-teman aja, kalau memang buah itu kan jatuhnya selalunya agak lebih mahal ya. Dan itu dibutuhkan tubuh sebenarnya dalam porsi yang sedikit ya teman-teman ya. Jadi bukan porsi utamanya diet ya. Jadi kalau teman-teman masih berpikir bahwa yang akan menguruskan teman-teman itu adalah buah, atau yang akan mencuci habis lemaknya teman-teman itu adalah buah, itu yuk kita stop mindsetnya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya gak ada buah, it's okay. Yang penting ada sayur karena buahnya nggak ada, jadi kita seratnya ngambilnya dari sayur. Untuk karbohidratnya hari ini tadi sebelum jemput anak-anak tadi saya sudah ngemil. Aduh tadi karena ada tamu juga ya, terus saya juga ikutan ngemil juga. Jadi saya tidak ada karbohidrat masuk lagi, tidak ada nasi, tidak ada ubi ya. Jadi karena tadi karbohidratnya sudah masuk, karena itu karbohidratnya tinggi kalori banget ya, karena karbohidrat hari raya, kue-kue itu ya. Jadi saya sudah tidak ada karbohidrat masuk lagi. Yang tinggal saya masukkan adalah protein sama sayur. Oke. Nah, sekarang teman-teman, apakah teman-teman seorang ibu rumah tangga? Yuk kita masuk ke edisi Diet Mukbang edisi yang ke-34. Oke. Nah, teman-teman, menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah sebuah pilihan yang luar biasa ya teman-teman ya, karena memang kodrat kita aslinya dulu kita ini memutuskan untuk menikah dengan suami. Memang kita sudah sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada keluarga, menyerahkan hidup kita kepada suami, menyerahkan hidup kita kepada anak-anak ya.
Oke, sekarang kita masuk di diet mukbang yang ke edisi yang ke-34. Kita mau bahas tuntas tentang edisi ibu rumah tangga. Gimana caranya teman-teman bisa menjadi ibu rumah tangga yang super langsing? Gimana caranya? Oke. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menjadi ibu rumah tangga, kalian harus bangga. Oke, yang pertama sekali syarat untuk teman-teman bisa langsing itu adalah bahagia. Ya, karena stres itu juga termasuk salah satu sebab kenapa teman-teman bisa kegemukan atau kelebihan berat badan. Oke, stres itu penyebabnya banyak ya teman-teman ya. Nah, termasuk penyebab stres itu karena tubuh kita sedang jauh dari kodrat. Kodratnya wanita apa teman-teman ya? Ya merawat anak-anak, merawat suami, ya kan? Mengatur kebutuhan rumah tangga, mengatur pekerjaan rumah tangga, melakukan semua pekerjaan rumah tangga, ya kan? Itu tugas kita sebagai ibu rumah tangga, ya teman-teman ya. Dan teman-teman tidak perlu risau karena menjadi seorang ibu rumah tangga itu kita sudah dikasih menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita, kita itu sudah dikasih power sama Allah dulu. Sebelum Allah menitipkan tugas itu, tugas menjadi perawatnya anak-anak, menjadi pelaksananya tugas-tugas rumah tangga, itu Allah sudah ngasih power kepada kita. Kekuatan kita itu besar banget teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah kita dikasih cadangan lemak yang lebih banyak daripada laki-laki. Ya, memang tubuh wanita itu dia cenderung mempertahankan lemak karena pekerjaan kita yang tak ada henti-hentinya, teman-teman ya. Jadi kadang kita melakukan pekerjaan rumah tangga sampai lupa makan. Ya, karena cadangan lemak kita banyak yang sudah dikasih sama Allah banyak, jadi kita ya tahan-tahan saja ya teman-teman ya. Kadang sampai nggak makan berjam-jam aja untuk melakukan pekerjaan rumah tangga itu kita tahan. Nah, itu juga termasuk apa? Juga termasuk modal yang sudah dikasih sama Allah pada kita. Kemudian yang kedua, menjadi seorang ibu rumah tangga, kita juga sudah dikasih modal sama Allah. Yaitu untuk apa? Kita dikasih kelebihan untuk ngomong banyak gitu ya. Kan kalau wanita itu kan otak bahasanya kan ada di kanan, ada di kiri ya, dua-duanya. Jadi ngomong kita itu banyak. Ya, ngomong kita itu banyak. Lah, itu bisa menjadi modal kita untuk merawat anak-anak kita, untuk menasihati anak-anak kita, untuk dongeng sama anak-anak. Nah, itu modalnya kita udah dikasih sama Allah. Power kita itu sebenarnya sudah besar ya, teman-teman ya. Nah, tapi masalahnya ya, sekarang dunia itu sedang menggiring kita, era zaman sekarang itu ya, dunia sekarang itu berbeda dengan dunia yang zaman dulu. Kenapa ibu-ibu rumah tangga zaman dulu itu sekitar di 80-an ke bawah sana ya, 80-an mundur ya, itu kebanyakan hampir tidak ada yang punya kasus obesitas atau kelebihan berat badan. Karena apa ya, dulu pernah ya teman-teman mungkin didongengi sama neneknya atau didongengi sama ibunya ya, bagaimana mereka berjuang menjadi seorang ibu rumah tangga sejati ya teman-teman ya, dimana mereka mengambil air dari sumur kemudian dibawa ke rumah, kemudian mereka masak dengan tungku, dimana mereka berdiri duduk ya teman-teman ya. Kemudian ketika mereka nyucinya di mana? Di kali, mereka nyuci baju dengan timba menimba dengan kerean itu ya, atau ada yang sudah agak modern sedikit memompa ya. Nah, kemudian ada juga yang mereka karena dulu kendaraan juga masih belum ada ya, mereka ketika pergi ke pasar mereka jalan, pulangnya juga jalan lagi, nganterin anak jalan kaki ya. Mereka benar-benar masih aktif. Nah, padahal secara
secara ciptaannya orang-orang zaman dulu, baik orang-orang zaman dulu maupun orang zaman sekarang itu desainnya sama teman-teman ya, nggak ada bedanya. Sekalipun itu desain otaknya, desain ototnya, desain tulangnya, semuanya sama. Meskipun teman-teman kadang mengeluh gini ya, orang-orang zaman dulu tuh kuat-kuat. Kalau orang-orang zaman sekarang usia 45 aja udah apa, lututnya udah pada sakit semua. Nah, itu seharusnya teman-teman bikin itu menjadi sebuah tanda tanya. Sekarang banyak banget kasusnya ibu-ibu yang ketika sudah usia 45 plus menjelang menopause itu kebanyakan sudah mengeluh pada tulang-tulang atau sendi-sendinya, teman-teman ya. Kira-kira penyebabnya apa ya? Padahal secara desain sama loh, baik orang-orang zaman dulu sama orang-orang zaman sekarang itu sama. Nah, bedanya yaitu teman-teman, seperti saya bilang tadi ya, dunia itu menggiring kita untuk kita diem, nggak ngapa-ngapain. Ya, udah diem aja. Semakin diam, semakin sejahtera katanya ya. Kalau kita nggak nyuci, kalau kita nggak nyuci baju, nggak usah gosok, nggak usah apa, nggak usah ngucek-ngucek, tinggal pencet tombol, itu namanya sejahtera. Wah, hebat ya, dia sudah punya mesin cuci gitu ya. Nyucinya pakai mesin cuci, tinggal pencet tombol. Kadang ada yang tinggal pencet tombol aja, pakaian masuk nanti keluarnya udah kering. Ada lagi mesin yang buat untuk nyetrika atau dimasukin ke sebuah mesin gitu, nanti keluarnya udah lipatan baju. Nah, ada lagi juga mau order makan, udah banyak wanita zaman sekarang yang nggak mau masak lagi ya, udah nggak mau marut-marut lagi terus di blender. Ada juga yang lebih parah lagi, bener-bener nggak mau masak, tinggal pencet apa? Tinggal pencet ini, tinggal pencet tool gadget gitu ya, nanti makanannya datang sendiri. Nah, dunia benar-benar menggiring kita untuk kita makin jauh dengan kodrat kita ya, makin jauh dengan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga sejati. Sepertinya dunia dengan pembelaannya kayaknya membela kaum wanita gitu ya. Kaum wanita dibikin dipermudah dong, ngepel misalnya ya, ngepel tinggal pencet remote terus nanti itu apanya, itu nyapu itu sudah bisa sendiri, itu robotnya untuk nyapu, robotnya untuk ngepel, itu semuanya sudah bisa, nggak perlu yang meres-meres lagi. Kelihatannya semua alat-alat apa ya, semua alat-alat yang terjual di Shopee atau semua alat-alat yang terjual ya, di itu ketika teman-teman nyari di internet gitu ya, alat-alat yang dijual itu kayaknya untuk kebutuhan rumah tangga tok deh ya, untuk bener-bener untuk ibu rumah tangga, meringankan pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, semakin banyak kemudahan yang diperoleh oleh ibu-ibu rumah tangga. Kenapa faktanya justru ibu-ibu rumah tangga semakin kecapean? Kenapa ibu-ibu rumah tangga faktanya malah semakin capek di usianya yang seharusnya belum saatnya untuk capek? Masa sih dengan kemudahan yang begitu besarnya usia 45 malah justru dia malah down? Nah, teman-teman coba bandingkan aja deh ya, kalau misalnya teman-teman nggak bisa nerima gitu ya, misalnya ya, nggak bisa nerima dengan komplain saya atau dengan logika saya gitu ya. Ya monggo, teman-teman, kalau seandainya teman-teman mungkin yang di sini bekerja sebagai apa ya, ibu ART misalnya ya, ART atau mungkin teman-teman yang ibu rumah tangga sejati yang benar-benar melakukan semuanya manual, sama ibu rumah tangga yang pekerjaannya dia di kantor terus ngetik-ngetik setiap hari, duduk setiap hari, itu kira-kira capek yang mana? Coba jujur, capek yang mana? Iya, karena saya pernah melakukan dua-duanya ya. Saya pernah bekerja di office, saya juga pernah bekerja di restoran, di mana saya lari terus sebagai pelayanan gitu ya. Lebih capek mana teman-teman ya? Yang saya rasakan itu lebih capek yang office, dimana saya cuma duduk di depan komputer aja setiap hari, duduk itu pulang-pulang capeknya luar biasa, capeknya luar dalam atas bawah gitu ya teman-teman ya, bener-bener udah yang tepar habis.
Tapi ketika saya bekerja di restoran, di mana saya melayani itu sampai di pelayanan itu ya, di pelayanan depan itu saya berangkatnya jam 6, pulangnya jam 6 sore, itu fresh. Yang saya rasakan itu fresh, capeknya nggak ada. Begitu capek kan udah istirahat, tidur, ya sudah. Nanti besok bekerja lagi kayak udah terapa ya, kayak udah ini lagi, apa, tidurnya itu berfungsi banget. Tapi ketika kita terlalu banyak duduk, nggak ada geraknya sama sekali ya, dimana kita cuma ngetik-ngetik doang, itu benar-benar yang perasaannya ini nggak hilang-hilang, yang di punggung ini nggak hilang-hilang teman-teman ya. Itu yang saya rasakan. Makanya saya nggak betah gitu ya. Saya nggak betah kerja di office, kerja di kantor saya nggak betah ya teman-teman ya. Saya lebih senang dulu waktu saya kerja jalan-jalan. Seperti halnya sekarang saya jadi ibu rumah tangga sejati. Saya benar-benar menikmati menjadi seorang ibu rumah tangga, dimana saya bisa bangun tidur, saya langsung mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Saya bangun benar-benar awal, saya membereskan semua pekerjaan rumah tangga. Nanti jam 9 capek, tidur, udah besok mulai kerja lagi. Itu sangat fun banget ya teman-teman ya. Itu pun yang sebenarnya membuat rahasia saya kenapa saya bisa berbadan ideal ya. Saya bahagia, saya merasa bahagia, saya lepas dari stres. Saya bisa lepas dari stres, saya benar-benar fokus kepada anak-anak, kepada suami, kepada pelayanan, kepada mereka semuanya. Yang saya pikirkan hanya mereka tok setiap hari. Itu jauh membuat saya lebih bahagia dan bisa mempertahankan berat badan saya meskipun saya sudah diet bertahun-tahun. Intinya teman-teman, walaupun teman-teman menjadi seorang ibu rumah tangga, nikmati ya teman-teman ya. Nggak usah mengeluh, jangan mengeluh, karena itu kodrat kita sebenarnya menjadi seorang wanita ya teman-teman ya. Teman-teman jangan mengeluh, walaupun teman-teman harus apa ya, misalnya baru teman-teman harus bekerja seharian, nanti masih nyuci lagi, nggak ada mesin cuci sekalipun, ya jangan mengeluh. Karena kekuatan kita untuk melakukan itu, powernya sangat besar banget. Dikasih semua wanita powernya sama teman-teman ya. Kita memiliki otot juga sama dengan laki-laki, sama ya. Maksudnya laki-laki memang lebih banyak, tapi kita juga punya otot. Jadi nggak cuman laki-laki tok yang punya otot, kita juga punya. Jadi kita punya power untuk itu, gitu ya. Meskipun kita nggak sekuat laki-laki yang bisa angkat junjung banyak, tapi kita juga dikasih modal sama Allah untuk angkat junjung, ya. Jadi teman-teman yang sekarang menjadi ibu rumah tangga, tetaplah bahagia, jalani peran teman-teman dengan lebih ikhlas ya teman-teman ya. Gak usah terlalu nuruti apa yang dimau dunia. Kodratnya teman-teman menjadi seorang ibu rumah tangga itu adalah membereskan pekerjaan rumah tangga, merawat semua anak-anak, kemudian merawat suami kita. Itu kodratnya teman-teman. Nah, begitu teman-teman sudah mendekat dengan kodrat, langsing kamu ya. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Untuk ibu rumah tangga, ayo dong lebih semangat lagi. Ayo dong hilangkan ngeluhnya, hilangkan keinginannya yang di sana. Kadang yang di sana yang teman-teman pengen menjadi dia kadang ya pengen menjadi kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semangat. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk menjadi ibu rumah tangga yang lebih bahagia, langsing dan happy. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar kita bisa mendapatkan video yang lebih berkualitas lagi dan motivasi-motivasi selanjutnya tentang langsing dan bahagia. Oke teman-teman, bye.